You're gonna have to survive, don't you? I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Masih sekitar UFC 298 yang mempertarungkan dua pasang petarung yang penuh pengalaman bagaimana untuk menjatuhkan lawan mereka. Dengan yang pertama Ilia Topuria sebagai juara baru divisi kelas bulu, dari 15 kemenangannya terdapat 5 yang mampu diselesaikannya dengan cara KO dan kemudian ada petarung yang kalah di UFC 298 tersebut Paulo Costa, di mana petarung Brasil ini sukses mendaratkan beberapa tendangannya ke arah wajah lawannya Robert Whittaker, namun tidak mampu menjatuhkan lawannya. Ada satu pembahasan dari kekuatan serangan kedua petarung ini yang dianalisis oleh seorang pakar. Lantas apa yang membedakan kekuatan dari Ilia Topuria dan Paulo Costa, di mana yang satu mampu menjatuhkan lawannya, dan yang satunya meski memberikan tendangan kerasnya namun belum menjatuhkan lawannya? Ilia Topuria sebagai juara baru divisi kelas bulu, saat ini telah mengoleksi rekornya menjadi 15-0. Di mana dari rekor kemenangannya ini hanya 2 pertandingan saja yang dihasilkannya dengan keputusan dari Dewan Juri. Dengan 5 diantaranya melalui KO dan 8 lainnya melalui submission. Dari kemenangan KO-nya ini banyak yang tidak menduga akan berakhir seperti itu, karena paling tidak para penggemar meyakini jikapun Topuria mampu memenangkannya dengan penyelesaian, itu pun akan melewati dari jalur submission. Namun kenyataannya berbeda di mana Topuria berhasil menampilkan bahwa seolah Volkanovski bukanlah sebagai seorang juara sebelumnya. Dan kemudian petarung yang satunya merupakan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan khusus di arena oktagon, Paulo Costa. Mantan penantang gelar ini ada beberapa kali sempat mendaratkan satu tendangan yang cukup keras kepada lawannya di UFC 298 Robert Whittaker, dan yang paling mengkhawatirkan pada saat ronde pertama akan berakhir. Whittaker sempat merasa terguncang namun tendangan Costa tersebut tidak mampu melumpuhkan lawannya. Dan dari sini menimbulkan pertanyaan, apa sebab tendangan yang sedemikian kerasnya tidak mampu menjatuhkan lawannya, yang akhirnya menghasilkan keberuntungan lainnya di mana Whittaker yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Tampaknya dari dua sisi serangan ini meskipun saling menunjukkan kekuatannya, akan tetapi nyaris dipastikan ada perbedaan yang membekali dari kemampuan mereka, baik itu dari si penyerang maupun yang diserang. Seorang dokter ahli fisioterapi di Rochester, Minnesota yang telah melaksanakan praktek kesehatannya selama hampir 6 hingga 10 tahun lamanya, Brian Sutterer, belakangan membongkar alasan dari kedua bentuk serangan tersebut. Dokter merincikan bagaimana kekuatan tendangan Costa itu hanya menghasilkan sebatas kekagetan sesaat namun bukan merupakan satu bentuk tendangan yang melumpuhkan. Dan menurutnya ini diakibatkan dari kesigapan dari Whittaker yang tetap fokus dari segala tindakan lawannya, seperti yang dijelaskannya berikut ini. Saat ini aku juga seperti kebanyakan orang lain yang juga merasa terkejut karena tendangan Costa ini tidak menjatuhkan Whittaker. Setiap kali dua benda bertabrakan pasti ada kekekalan momentum. Itu tergantung pada apakah kita bergerak menuju atau menjauh dari objek. Dengan Whittaker yang pada saat tendangan tersebut masuk, dia kemudian bergerak mundur dan kaki Costa tentu saja bergerak ke arah depan wajah Whittaker. Namun Whittaker bergerak ke arah yang berlawanan, jadi meskipun itu merupakan tendangan yang sangat ganas, faktanya bahwa Whittaker bergerak mundur. Hasil dari upaya Whittaker ini mengindikasikan bahwa tidak akan ada banyak energi potensial yang dapat ditransfer ke otak sehingga mengakibatkan geger otak. Jelas sang dokter yang menggambarkan alasan dibalik The Ripper tidak mengalami geger otak dari tendangan Paulo Costa tersebut. Dari penjelasan dokter ini mungkin menerjemahkan bahwa dari gerak mundur Whittaker meskipun hanya dengan gerak mundur yang sangat sedikit, kemungkinan besar berakibat dari telaknya tendangan Costa tidak menempatkan pada sarang saraf, yang hingga hanya menyisakan sedikit jarak pun akhirnya mampu membuat Whittaker bertahan.
Dan kemudian selain itu sang dokter pun langsung menuju kepada apa yang terjadi dengan Alexander Volkanovski. Untuk satu bentuk serangan dari pasangan yang bertarung ini memiliki cara yang berbeda. Jika Costa melesatkan tendangan kakinya, akan tetapi Topuria malah dengan 1-2 pukulan tangannya. Namun dari pukulannya itu mampu menguntungkan bagi El Matador yang kembali dijelaskan dokter tersebut dengan mengatakan, jika kita membandingkan pemikiran tersebut dengan apa yang terjadi pada Volkanovski, kita akan melihat kebalikannya di sini. Aku tidak yakin apakah itu karena Volkanovski mencoba menjauh dari potensi hook kiri kecil lainnya. Namun apa yang kita lihat bahwa kepala Volkanovski malah langsung mengarah ke tempat dari datangnya tinju Topuria. Dalam kasus ini adalah dari masalah kepala Volkanovski. Dia memiliki momentum dalam hal ini adalah arahnya, kecepatan yang datang ke dalam areanya dan dikombinasikan dengan momentum tinju Topuria yang datang dari semua sisi. Apapun itu benturannya akan menghasilkan perpindahan energi yang sangat hebat. Jelas dokter tersebut memberikan gambarannya dari kerugian yang dialami Alex Volkanovski. Dari penjelasan dokter ini mengenai kejatuhan Volkanovski, mungkin adalah tentang bagaimana kekuatan yang bertambah meningkat untuk Topuria. Hal ini tentunya dimulai oleh Volkanovski itu sendiri, yang sepertinya mengantarkan kepalanya ke arah pukulan dari Topuria. Selain itu mungkin dapat juga diartikan bahwa bentuk permainan Topuria yang terkesan menyerang secara aktif, akhirnya mampu menurunkan kualitas dari tingkat kefokusan Alex Volkanovski.